Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun, opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andi, saat bertemu dengan SBY, Presiden ke-6 tersebut membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Joko Widodo selama ini terjalin dengan baik. Andi pun menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya.
Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum, akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini. Karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan fitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHBP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah.
Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun, opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andi, saat bertemu dengan SBY, Presiden ke-6 tersebut membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Joko Widodo selama ini terjalin dengan baik. Andi pun menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP.
Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHBP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun, opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andi, saat bertemu dengan SBY, Presiden ke-6 tersebut membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Joko Widodo selama ini terjalin dengan baik.
Andi pun menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHBP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri.
Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun, opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andi, saat bertemu dengan SBY, Presiden ke-6 tersebut membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Joko Widodo selama ini terjalin dengan baik. Andi pun menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi
sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini. Karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan fitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHBP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf.
Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun, opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andi, saat bertemu dengan SBY, Presiden ke-6 tersebut membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, yang menegaskan hubungan antara SBY dan Joko Widodo selama ini terjalin dengan baik. Andi pun menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan, ya, putih yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan fitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat.
Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andi, saat bertemu dengan SBY, Presiden ke-6 tersebut membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, yang menegaskan hubungan antara SBY dan Joko Widodo selama ini terjalin dengan baik. Andi pun menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat.
beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini. Karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan fitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHBP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo. Saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum agar dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini. Karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah
menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan fitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHBP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHPP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik. Muhajir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan.
Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut diungkap oleh politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andi, saat bertemu dengan SBY, Presiden ke-6 tersebut membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, yang menegaskan hubungan antara SBY dan Joko Widodo selama ini terjalin dengan baik. Andi pun menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan tudingan tidak berdasar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Somasi tersebut disertai ultimatum selama 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Somasi dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kepada Sudiro Wibudius M. Piliang selaku pemilik akun SWBP. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang menuding SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua BHBP Partai Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan dalam video tersebut sama sekali tidak benar dan tergolong fitnah. Ia menyatakan konten yang diunggah telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik SBY dan Partai Demokrat. Demokrat menuntut pemilik akun SWBP segera mencabut unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak dan elektronik, serta memberikan klarifikasi kepada publik.
Muhadjir menekankan respon atas somasi itu ditunggu paling lambat dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi diterima. Meski demikian, Demokrat belum memastikan langkah hukum lanjutan apabila somasi tidak diindahkan. Namun opsi membawa perkara ini ke ranah hukum disebut tetap terbuka. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan merasa terganggu dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut disampaikan politikus Demokrat Andi Arief setelah bertemu langsung dengan SBY. Menurut Andi, SBY membantah keras tudingan bahwa dirinya menjadi dalang isu ijazah palsu Joko Widodo, termasuk klaim adanya kolaborasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini terjalin dengan baik. Andi menambahkan apabila penyebaran fitnah terus berlanjut, SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Somasi disebut sebagai langkah awal sebelum kemungkinan proses hukum lebih lanjut dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, pemilik akun TikTok SWBP belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan Partai Demokrat. Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang. Partai Demokrat mengirimkan somasi kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal